Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4582, Bakat Luar Biasa. Karena Luming dan Sekte Samudera mampu menghancurkan patung dewa, mereka pastilah penentang dewa. Sepertinya kamu benar-benar ada di pihak kami. Baiklah, ikut aku. Aku akan mengajakmu menemui Nisentian. Pria kekar di depan berkata, lalu berbalik dan berjalan menuju salah satu gua. Luming dan Sekte Samudera mengikutinya. Ada berbagai macam gua di bawah danau dan jurang bawah. Di balik gua-gua ini terdapat banyak lorong. Para pembudidaya dewa pemberontak tinggal di tempat ini. Dengan cahaya misterius, mereka tidak takut dengan kedatangan suku manusia surgawi. Mereka menyusuri jalan setapak dan di sepanjang jalan, mereka melihat tidak kurang dari 10 kultivator yang menentang dewa menjaga jalan setapak. Mereka semua memiliki kultivasi alam dewa surgawi. Tak lama kemudian, mereka sampai di ujung lorong. Di ujung lorong itu ada sebuah gua bawah tanah. Gua itu sangat besar, tetapi hanya ada 3 orang di dalam gua itu. Ada seorang pria muda yang tampaknya berusia 20-an, seorang pria tua, dan seorang wanita parubaya. Mata Luming berkedip. Ketiganya telah mencapai alam Raja Dewa. Ini adalah pertama kalinya Luming melihat Raja Dewa dari klan api di benua langit bintang. Terlebih lagi, ada 3 dari mereka. Khususnya, pemuda di tengah yang tampaknya berusia 20-an memiliki basis kultivasi di puncak alam Raja Dewa tingkat ke-9. Tingkat kultivasi ini tidak layak disebutkan di alam semesta purba. Akan tetapi, ketika menyangkut ras api di benua langit bintang, hal itu agak tidak dapat dipercaya. Kami memberi penghormatan kepada sang pemimpin. Pria kekar yang memimpin jalan memberi hormat kepada pemuda berusia 20-an itu dengan sikap yang sangat hormat. Luming mengerti bahwa pemuda ini adalah Nisentian. Tentu saja, orang ini tampak seperti berusia 20-an, tetapi usianya sebenarnya tidak. Menurut Haizong, Nisentian berusia setidaknya 10.000 tahun. Akan tetapi, meskipun usianya telah mencapai 10.000 tahun, tetap merupakan hal yang sangat luar biasa untuk bisa mencapai puncak alam Raja Surgawi tingkat ke-9. Selain itu, klan api di benua langit berbintang tidak memiliki sejarah perkembangan yang panjang. Sejarah kultivasi mereka bahkan lebih pendek, sehingga mereka tidak dapat dibandingkan dengan klan-klan besar di alam semesta prasejarah. Beberapa kekuatan besar di alam semesta purba memiliki warisan lebih dari 100 tahun bintang. Mereka memiliki sistem kultivasi yang sempurna, bimbingan dari para ahli senior, dan sumber daya kultivasi yang kaya. Akan tetapi, ras api di benua langit bintang tidak memiliki satupun dari ini. Mereka semua mengandalkan diri mereka sendiri untuk menjelajahi dan mengatasi rintangan. Dalam kondisi seperti itu, Nisentian mampu mencapai puncak tingkat ke-9 alam Dewa Raja hanya dalam waktu lebih dari 10.000 tahun. Ia dikenal sebagai bakat luar biasa di generasinya, dan tidak mengherankan jika ia mampu menjadi legenda benua langit berbintang. Kalau orang tersebut ditempatkan di alam semesta purba, dengan sumber daya yang melimpah dan sistem kultivasi yang sempurna, prestasinya pasti tidak akan rendah. Kami sudah melihat transmisi suaramu tadi. Itu mereka berdua, kan? Dao Surgawi menantang Luming dan Sekte Samudera. Mereka berdua menghancurkan patung dewa satu per satu. Mereka jelas bukan mata-mata yang dikirim oleh dewa. Pria besar yang memimpin jalan berkata. Nisentian mengamati Luming dan Haizong dengan rasa ingin tahu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar dapat merasakan tekanan samar dari Sekte Samudera, dan dia memiliki dorongan untuk menyerah. Akan tetapi, tingkat kultivasi Sekte Samudera hanya berada di puncak alam dewa kekosongan, jadi aneh rasanya kalau dia bisa membuatnya merasa seperti ini. Yang lebih mengejutkannya adalah Luming. Ini karena Luming memberinya perasaan bahwa dia adalah jurang yang tak berdasar. Dia tidak terduga dan sulit baginya untuk mendeteksi tingkat kultivasi Luming yang sebenarnya. Kudengar kalian berdua punya rahasia besar tentang para dewa yang ingin kalian ceritakan padaku. Aku penasaran, rahasia apa itu? Dao Surgawi yang menentang dewa. Padahal, yang disebut dewa itu bukanlah dewa sama sekali. Mereka hanyalah makhluk hidup yang lebih kuat. Selain itu, mereka bukanlah makhluk hidup di dunia kita, melainkan makhluk hidup di dunia luar. Sebelum Luming bisa mengatakan apapun, Sekte Samudera berbicara terlebih dahulu.
Di hadapan idolanya, Sekte Samudra tidak bisa tetap tenang dan selalu ingin memberikan pertunjukan yang bagus. Oh, makhluk hidup dari dunia luar. Apakah benar-benar ada dunia lain? Ni Sentian bergumam. Namun, tidak peduli apakah itu Ni Sentian atau yang lainnya, ekspresi mereka tetap sama. Mereka tidak terkejut seperti yang dibayangkan oleh Sekte Samudra. Sekte Lautan semula mengira bahwa Ni Sentian dan yang lain akan sama terkejutnya seperti dia saat mendengar berita itu. Tetapi tidak ada apa-apa. Kalian, apakah kalian tidak terkejut? Hai Zong bertanya. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Sebenarnya saya sudah berspekulasi seperti ini, tetapi saya tidak yakin. Dao surgawi yang menentang dewa. Kau sudah berspekulasi seperti ini. Bagaimana kau tahu? Kali ini giliran Hai Zong yang terkejut. Sederhana saja, klan api kita telah lama meninggalkan gunung leluhur. Di masa lalu, kita tidak pernah mendengar tentang dewa manapun, juga tidak pernah mencatat informasi apapun tentang mereka. Namun, puluhan ribu tahun yang lalu, para dewa tiba-tiba turun. Ini sangat aneh. Makhluk yang kuat seperti dewa, dan mereka muncul dalam jumlah yang sangat banyak, tidak mungkin muncul di dunia ini tanpa alasan. Jadi saya berspekulasi bahwa mungkin ada dunia lain yang lebih tinggi, dan yang disebut dewa itu hidup di dunia tersebut. Mereka secara tidak sengaja menemukan dunia kita, jadi mereka menyerbu dan ingin memperbudak kita. Dao surgawi yang menentang dewa. Hai Zong tercengang. Lu Ming juga sedikit terkejut. Dia tidak bisa tidak berpikir lebih tinggi tentang Ni Sentian. Ni Sentian ini sungguh tidak sederhana. Bakat dan kecerdasannya luar biasa. Namun, itu masuk akal. Di bawah kekuasaan suku manusia surgawi, ia telah menciptakan seorang kultivator yang menentang dewa dan berurusan dengan suku manusia surgawi selama bertahun-tahun. Bagaimana ia bisa bersikap sederhana? Kalau bukan karena basis kultivasinya yang tidak cukup dan kekuatannya yang tidak cukup untuk melawan suku manusia surgawi mungkin tidak akan mendapat tempat lagi di benua langit berbintang. Master Ni Sentian, Anda hanya sebagian benar. Ada banyak dunia di dunia ini, dan ada banyak sekali ras yang tinggal di sana. Dewa-dewa itu disebut ras manusia surgawi. Seketika itu juga, Hai Zong menceritakan semua yang diceritakan Lu Ming kepadanya. Kali ini, Ni Sentian dan yang lainnya tercengang. Meskipun Ni Sentian telah berspekulasi bahwa para dewa mungkin datang dari dunia lain, apa yang dikatakan Sekte Samudra benar-benar tidak dapat dipercaya dan di luar pengetahuannya. Setelah waktu yang lama, semua orang akhirnya bereaksi. Apa yang Anda katakan sangat menarik dan realistis. Namun, saya sangat penasaran, bagaimana Anda mengetahui semua ini? Apakah para dewa memberitahu Anda? Dao surgawi yang menentang dewa. Sederhana saja, karena saya juga dari dunia lain. Pada saat ini, Lu Ming berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi seperti guntur di telinga Ni Sentian dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ni Sentian, lelaki tua, dan wanita parubaya semuanya meledak dengan aura yang kuat dan niat membunuh yang kental. Kau juga dari dunia lain. Kau memang berada di pihak yang sama dengan para dewa itu. Orang tua itu berteriak dengan marah. Jangan tidak sabar. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dia menekan telapak tangannya ke bawah dan menghasilkan kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Ni Sentian dan yang lainnya. Di bawah tekanan kekuatan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak duduk kembali di kursi mereka. Bab 4583, mulai mempersiapkan. Adapun pria kekar yang memimpin jalan, dia ditekan ke tanah oleh kekuatan Lu Ming yang mengerikan. Kamu, kekuatanmu. Ni Sentian dan yang lainnya menatap Lu Ming dengan ngeri. Pada saat ini, Lu Ming bagaikan sungai api di langit. Ia memberi mereka perasaan yang sangat ganas dan menakutkan. Tidak ada cara untuk menahan aura ini. Seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa. Ni Sentian, lelaki tua, dan wanita parubaya itu semuanya telah melihat dewa dengan mata kepala mereka sendiri. Aura yang dipancarkan Lu Ming sekarang sama mengerikannya dengan dewa. Mungkinkah Lu Ming benar-benar salah satu dewa? Namun, mengapa aura kehidupan Lu Ming begitu mirip dengan mereka? Terlebih lagi, dia bahkan bisa memasuki tempat ini. Hati mereka hancur. Masih ada banyak pertanyaan dalam benak mereka yang tidak dapat mereka pahami. Jangan khawatir. Aku bukan anggota suku manusia surgawi.
Sebaliknya, aku adalah musuh bebuyutan suku manusia surgawi. Aku dari suku manusia. Ngomong-ngomong, suku api milikmu juga suku manusia. Lu Ming berkata sambil menceritakan secara rinci apa yang telah diceritakannya kepada Sekte Samudra. Karena dia membutuhkan bantuan Nisentian dan yang lainnya, dia harus membuat mereka percaya padanya 100%. Dengan begitu, segalanya akan lebih mudah. Jika dia ragu, dia mungkin gagal pada langkah terakhir. Nisentian dan yang lainnya tercengang setelah mendengar itu. Mereka pun berpikir keras. Lu Ming tidak mengganggu mereka, karena tahu bahwa mereka butuh waktu untuk mencerna. Setelah beberapa saat, Nisentian dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Jadi dia adalah senior dari ras manusia. Nisentian memberi hormat kepada senior. Nisentian sangat lugas. Dia berdiri dan membungkuk kepada Lu Ming. Terima kasih kembali. Lu Ming melambaikan tangannya, dan gelombang energi menyebar, membantu Nisentian berdiri. Senior, mengapa kalian semua datang ke sini hari ini? Dao surgawi yang menentang dewa. Tentu saja aku mencarimu karena aku butuh bantuanmu. Kata Lu Ming. Apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Nisentian terkejut. Menurutnya, Lu Ming sangat kuat sehingga ia dapat melawan suku manusia surgawi dengan kekuatannya sendiri. Di sisi lain, mereka terlalu lemah dan jarak antara mereka dan suku manusia surgawi terlalu besar. Bantuan apa yang dapat mereka berikan? Sebelum saya memberitahu bagaimana saya dapat membantu, saya akan menunjukkan sesuatu. Kata Lu Ming. Kemudian, dia mengeluarkan batu penghilang bayangan dan memasukkan energi terlarang. Gambaran tentang bagaimana suku manusia surgawi menggunakan kekuatan iman untuk memutus jalur kehidupan pun muncul. Setelah Nisentian dan yang lainnya selesai membaca, Lu Ming menjelaskan, garis kehidupan klan api ada di gunung leluhur. Itu terkait dengan nasib klan. Suku manusia surgawi menggunakan kekuatan iman klan api untuk memutus garis kehidupan. Penuh kebencian, penuh kebencian. Jadi, suku manusia surgawi mengumpulkan kekuatan iman untuk digunakan di sini. Sungguh rencana yang jahat. Mereka mencoba menghancurkan kekayaan suku kita. Orang tua dan wanita parubaya itu berteriak marah. Wajah Nisentian juga gelap. Ia mengira suku manusia surgawi ingin memperbudak mereka, tetapi apa yang ingin dilakukan suku manusia surgawi itu jauh di luar imajinasi mereka. Memutus jalur kehidupan dan keberuntungan klan api. Ini sama saja dengan memusnahkan klan api. Kita harus menghentikan suku manusia surgawi. Kalau tidak, suku kita akan berada dalam bahaya. Nisentian berkata dengan suara gemetar. Inilah yang saya perlukan bantuan Anda. Saya dapat membuat banyak salinan video ini. Selama mayoritas suku api dapat melihatnya, kepercayaan mereka pada suku manusia surgawi akan runtuh. Suku manusia surgawi tidak akan dapat terus mengumpulkan kekuatan iman, dan mereka tidak akan dapat memutus jalur kehidupan Gunung Su. Kata Lu Ming. Benar sekali. Selama sebagian besar orang dari klan Yan melihat video ini, kepercayaan mereka pasti akan runtuh. Ada jalannya. 2 bulan lagi, itu akan menjadi hari pemujaan gunung leluhur kita. Pada saat itu, semua orang akan berkumpul di kota-kota terdekat. Pada saat itu, Anda hanya perlu membuka video ini di depan semua orang dan biarkan semua orang melihatnya. Mata Dao yang menantang surgawi tampak cerah. Namun, benua langit berbintang itu luas dan memiliki banyak kota besar. Apakah Anda memiliki cukup tenaga kerja untuk bergerak di semua kota besar itu? Kata Lu Ming. Ada. Dan EBSCP, benar sekali. Nisentian mengangguk. Kita tidak hanya punya orang-orang seperti Di Plake dan Ming Yuan. Kita punya orang-orang di seluruh dunia. Mereka berpura-pura menjadi penganut dewa, tetapi sebenarnya mereka adalah pemberontak dalam kegelapan. Mereka mencari informasi di sisi lain. Masih ada 2 bulan lagi sebelum upacara Gunung Leluhur. Sudah cukup waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri. Baiklah, mari kita mulai. Aku akan membuat salinan dalam jumlah banyak sesegera mungkin. Haizong, kau Ting Dewa di sini untuk saat ini. Aku akan pergi dulu dan datang menemuimu nanti. Kata Lu Ming. Lagi pula, dia bukan anggota klan api. Meskipun dia bisa mengandalkan Qiu-Qiu untuk menghalangi cahaya untuk waktu yang singkat, jelas mustahil baginya untuk tinggal di sini selama 2 bulan. Setelah berbincang dengan Sekte Samudra dan Nisentian beberapa saat, Lu Ming meninggalkan danau dalam dan jurang bawah. Ia keluar dan menemukan tempat tersembunyi. Kemudian, dengan lambaian tangannya,
setumpuk batu napas bayangan muncul. Batu pemusnah bayangan tidak dianggap sebagai harta karun yang berharga di alam semesta purba. Itu adalah barang biasa, dan semua orang akan membawanya. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah membunuh begitu banyak lawan hingga ia telah mengumpulkan segunung batu napas bayangan. Dia mengeluarkan batu napas bayangan dan mengaktifkan rekaman di atasnya. Kemudian, dia mengendalikan ratusan batu napas bayangan pada saat yang sama dan merekam video ini. Begitu saja, replikasi video pun selesai. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Tidak lama kemudian, ia telah menggandakan puluhan ribu batu napas bayangan. Jumlah ini sudah pasti cukup. Para penentang dewa pun mulai beraksi. Banyak dari mereka berangkat dari danau-danau dalam dan jurang-jurang gelap dan berpencar ke pelosok-pelosok dunia. Mereka berpura-pura menjadi anggota biasa dari klan api dan percaya kepada para dewa, sehingga tidak mudah bagi suku manusia surgawi untuk menemukan mereka. Setelah Lu Ming menduplikasi batu nafas bayangan, dia mengeluarkan sepotong kristal kekacauan dan mulai berkultivasi. Di gunung leluhur, ia telah memperoleh lebih dari 800 buah kristal primal. Dan EBSCP, dia telah menggunakan 200 untuk menerobos ke alam dewa-dewa tingkat kedua, jadi dia masih mempunyai 600 lagi. Lebih dari 600 kristal kekacauan jelas tidak cukup bagi Lu Ming untuk menerobos ke tingkat ketiga alam master surgawi. Lu Ming membuat beberapa perhitungan. Dia membutuhkan sekitar 300 keping kristal kekacauan untuk menerobos dari tingkat pertama ke tingkat kedua alam master surgawi. Dan EBSCP, kemudian, untuk menerobos dari dewa penguasa tingkat kedua ke dewa penguasa tingkat ketiga, jumlahnya akan meningkat 10 kali lipat. Dengan kata lain, dia memerlukan setidaknya 3.000 keping kristal kekacauan untuk menerobos ke tingkat ketiga alam master dewa. Ini hanya perkiraan Lu Ming. Rinciannya akan bergantung pada jumlah sebenarnya yang dibutuhkan untuk kultivasi. Akan tetapi, memurnikan lebih banyak kristal primal pasti akan meningkatkan kultivasinya. Dan EBSCP, memurnikan 600 kristal primal mungkin tidak cukup untuk menerobos ke tingkat ketiga dewa-dewa, tetapi masih akan sangat berguna di saat kritis. Potongan kristal purba disempurnakan oleh Lu Ming. Beberapa hari kemudian, Lu Ming memasuki danau dalam dan jurang bawah lagi. Dia menyerahkan batu napas bayangan yang disalin kepada Ni Sentian dan memintanya untuk membuat pengaturan. Sekarang, semuanya sudah pada tempatnya. Begitu hari pemujaan gunung leluhur tiba, suku manusia surgawi tidak akan bisa lagi mengumpulkan kekuatan iman. Dan EBSCP, dalam waktu singkat, Lu Ming telah memurnikan seluruh 600 kristal primal, dan kultivasinya telah mencapai tahap akhir Master Dewa tingkat kedua. Saya belum mencapai puncak. Lu Ming mengerutkan alisnya. Bab 4584 sukses, klan api yang marah. Menurut perhitungannya sebelumnya, 600 kristal primal seharusnya cukup untuk mendorong kultivasinya ke puncak dewa-dewa tingkat kedua. Dan EBSCP, dalam hal itu, total 3.000 kristal primal akan memungkinkannya menerobos ke tingkat ketiga dewa penguasa. Tetapi sekarang, jumlah kristal primal yang ia butuhkan untuk kultivasinya telah melampaui ekspektasinya. Dan EBSCP, totalnya, ia memiliki 3.000 kristal primal. Ini tidak cukup baginya untuk menerobos ke alam dewa-dewa tingkat ketiga. Ia membutuhkan lebih banyak lagi. Ini bukan kabar baik baginya. Kristal-kristal yang terkutuk sangat langka dan hanya ditemukan di reruntuhan alam semesta. Para ahli dewa surgawi biasanya akan memurnikannya secara langsung, dan mereka hanya akan memiliki sejumlah kristal yang terkutuk setelah menggunakannya. Ini karena harta karun seperti kristal purba hanya dapat terbentuk terus-menerus di tanah purba di era sebelumnya. Reruntuhan alam semesta saat ini tidak lagi memiliki kondisi untuk membentuk kristal purba. Artinya, suatu hari nanti, saat tempat pembuangan sampah alam semesta sudah digali seluruhnya dan semua kristal purba sudah digali, akan sulit bagi para dewa untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dan EBSCP, tanpa kristal primal, level pertama Divine Master adalah puncak kultivasi. Setelah menembus level ini, akan sulit untuk maju lebih jauh. Kristal purba, mungkin masih banyak lagi kristal purba di gunung leluhur. Sayang sekali aku tidak bisa masuk. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Dia tidak dapat memotong jalur kehidupan gunung leluhur dan memasukinya seperti suku manusia surgawi. Ini sama saja dengan kehancuran seluruh ras. Terlebih lagi, ras api juga merupakan bagian dari ras manusia.
Paling-paling dia akan pergi ke tempat lain untuk mencari kristal purba. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Kultivasi Luming masih di tahap akhir alam Divine Master tingkat kedua. Sedangkan QQ, meskipun berkultivasi dengan sekuat tenaga, ia masih terjebak di alam Divine Master tingkat ketiga dan belum mencapai tingkat keempat. Hari ini adalah festival terbesar di benua bintang setiap 10 tahun. Hampir semua orang dari klan Yan harus bergegas ke kota-kota terdekat untuk mempersembahkan kurban kepada gunung leluhur. Ini adalah festival yang telah diwariskan di klan api selama puluhan tahun bintang. Itu adalah festival yang terukir dalam tulang dan jiwa mereka. Bahkan para dewa tidak dapat membuat mereka menyerah pada festival ini. Lagi pula, festival ini hanya berlangsung beberapa hari saja paling lama, dan itu hanya terjadi sekali setiap 10 tahun, sehingga suku manusia surgawi tidak memperdulikannya. Jika mereka ikut campur terlalu jauh, ini mungkin akan mempengaruhi kepercayaan klan api pada mereka. Luming menggunakan teknik imitasi hebat untuk berubah menjadi anggota klan api dan tiba di kota besar yang relatif dekat dengan danau dalam dan jurang bawah. Dia ingin melihat apakah rencananya berjalan lancar. Kota ini disebut Lake City, dan merupakan salah satu kota teratas di benua langit bintang. Pada hari ini, semua anggota klan api di desa-desa dan kota-kota sekitar Lake City berkumpul di Lake City. Hamparan tanah kosong yang luas di sebelah utara Hucheng sudah dipenuhi orang. Di tengah-tengah ruang terbuka itu, sebuah altar besar telah dibangun. Biarkan pengorbanan dimulai, seorang pria tua mengumumkan. Semua orang berlutut dan menggumamkan beberapa kata aneh. Kata-kata ini digunakan untuk pengorbanan. Ritual itu berlangsung sekitar 3 jam. Setelah upacara, mereka bisa pergi. Semuanya, tunggu sebentar. Tiba-tiba, teriakan keras bergema di seluruh area. Lalu, beberapa sosok terbang dan berdiri tinggi di langit. Di tempat kejadian, semua orang memandang orang-orang ini dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Semuanya, ada sesuatu tentang para dewa yang ingin saya undang kalian lihat. Seorang pria parubaya berkata sambil mengeluarkan kristal. Luming mengenali bahwa itu adalah batu napas bayangan. Tampaknya orang-orang ini semuanya adalah kultivator yang menentang dewa. Pria kekar setengah baya itu menyuntikkan kekuatan ke batu napas bayangan. Seketika, rekaman suku manusia surgawi yang memutus jalur kehidupan dengan kekuatan iman pun muncul. Lebih jauh lagi, kata-kata yang mereka ucapkan saat itu tersampaikan dengan jelas ke seluruh tempat kejadian. Mata semua anggota klan api tertuju pada rekaman itu. Dari yang awalnya tenang, dadanya perlahan naik turun, tubuhnya bergetar, dan matanya menampakkan ekspresi bingung. Setelah beberapa saat, video selesai diputar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini yang disebut dewa? Mereka menghancurkan gunung leluhur. Mereka memutus jalur kehidupan gunung leluhur. Mereka ingin kita percaya kepada mereka dan berdoa untuk mereka. Mereka ingin kita mengumpulkan kekuatan keyakinan kita dan membawanya ke gunung leluhur yang terputus. Kenapa seperti ini? Mereka dewa. Suasana menjadi heboh. Banyak orang berdiskusi dan berteriak tidak percaya. Mereka merasa iman mereka telah runtuh. Begitu sesuatu yang dia yakini selama hidupnya runtuh, itu akan sangat tidak mengenakan. Dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tidak, itu tidak benar. Bagaimana kita tahu apakah ini nyata atau tidak? Apakah kalian semua adalah pengkhianat dewa? Kalian ingin memfitnah dewa? Beberapa orang berteriak. Beberapa penggemar berat para dewa masih memilih untuk percaya pada para dewa. Videonya ada di sini, itu benar-benar nyata. Bagaimana bisa kau memalsukannya? Kau juga sudah melihat rekamannya. Para dewa yang disebut-sebut itu menunjukkan kekuatan yang sangat dahsyat. Jika kekuatan itu tidak nyata, bagaimana mungkin kita bisa memalsukannya? Salah satu prajurit pemberontak dewa berteriak. Juga, apakah itu palsu atau tidak, kalian hanya perlu pergi ke gunung leluhur untuk melihatnya. Juga, ketika jalur kehidupan gunung leluhur terputus, apakah kalian semua merasa bahwa bencana besar akan segera terjadi? Dewa renegade yang lain pun berteriak. Perasaan akan bencana besar. Ya, saya mengalaminya. Saya mengalaminya. Itu terjadi pada hari itu. Saya juga punya. Banyak sekali orang yang berteriak. Waktu mereka sangat cocok, dan mereka merasa seakan-akan bencana besar akan menimpa mereka di saat yang bersamaan. Garis hidup gunung leluhur adalah keberuntungan klan api kita.
Itu terhubung dengan setiap orang dari kita. Begitu garis hidup itu putus, kita semua dapat merasakannya. Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Salah satu kultivator penentang dewa berteriak, dan suaranya menyebar ke seluruh area. Sudut mulut Lu Ming melengkung membentuk senyum. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Seperti yang diharapkan, kebingungan di mata banyak anggota klan Yan berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan kemarahan. Omong kosong apa ini? Mereka semua palsu, mereka berbohong kepada kita. Mereka tidak akan menuntun kita menuju kemakmuran. Mereka hanya akan membawa kita pada kehancuran. Aku tidak akan pernah percaya pada mereka lagi. Saya juga. Ayo, kita kembali dan hancurkan berhala mereka. Anggota klan api yang tak terhitung jumlahnya meraung marah dan berhamburan seperti segerombolan lebah, kembali untuk menghancurkan patung-patung dewa. Situasi seperti itu terjadi di seluruh benua bintang. Di kota-kota besar di benua langit berbintang itu, kepercayaan banyak anggota klan api terhadap suku manusia surgawi telah runtuh. Mereka begitu marah hingga menghancurkan patung-patung dewa. Di dekat gunung leluhur, Yeling Tianshu dan yang lainnya telah tinggal di dekatnya, menunggu untuk mengumpulkan kekuatan iman yang cukup untuk memutus jalur kehidupan kedua. Tepat pada saat ini, kekuatan keyakinan yang mereka kumpulkan tiba-tiba lenyap tanpa jejak, membuat semua pembudidaya suku manusia surgawi khawatir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yeling Tianshu meraung dengan marah. Tuan penjaga langit, bukan hanya kekuatan keyakinan yang kita kumpulkan telah hilang, tetapi kekuatan keyakinan yang tersisa juga telah hilang. Saluran yang menghubungkan kita dengan patung-patung yang tak terhitung jumlahnya juga telah rusak. Seorang tetua manusia surgawi dewa-dewa tingkat kelima melaporkan. Pergi, kirim seseorang untuk menyelidiki. Apa sebenarnya yang terjadi? Yeling Tianshu meraung dengan marah. Bab 4585, Penjaga Surga yang marah berteriak. Tak lama kemudian, banyak manusia surgawi yang kuat dikirim. Mereka berpencar dan terbang menuju kota-kota besar di sekitarnya. Tak lama kemudian, suku manusia surgawi mengetahui kebenarannya dan melaporkannya kepada pelindung surgawi Yeling. Apa? Sebagian besar klan api melihat kita menggunakan kekuatan iman untuk memutus jalur kehidupan. Sialan, Lu Ming. Itu Lu Ming sialan. Yeling Tianshu meraung, matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Dia langsung teringat Lu Ming. Sebelumnya, Lu Ming menyamar sebagai Ye Cuki dan diam-diam memasuki gunung leluhur. Dia menggali sejumlah besar kristal purba dan melarikan diri. Kemungkinan besar Lu Ming diam-diam merekam adegan mereka memotong jalur kehidupan mereka. Dia tidak menyangka Lu Ming akan mempermainkannya dan langsung memutus sumber kekuatan keyakinan mereka. Lu Ming, jangan jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Yeling Tianshu menggertakkan giginya, dan niat membunuhnya sangat kuat. Dia tidak sabar untuk menguliti Lu Ming hidup-hidup dan memotongnya menjadi 8 bagian. Dewa penjaga surga, apa yang harus kami lakukan? Dan EBSCP, tanya tetua dewa tingkat kelima. Ada 2 ahli master surgawi tingkat kelima di bawah penjagaan surgawi Yeling. Salah satu dari mereka pernah bertarung dengan Lu Ming di gunung leluhur, dan yang lainnya adalah lelaki tua ini. Bunuh mereka. Segera kirim para ahli dan sebarkan mereka ke seluruh benua langit berbintang. Bunuh mereka saat kau melihat klan api. Benua ini tidak membutuhkan mereka lagi. Aku ingin membunuh mereka semua dan hanya menyisakan beberapa dari mereka yang masih percaya pada kita. Paling lama, butuh 10.000 tahun, tidak, beberapa ribu tahun. Orang-orang dari klan api akan menyebar ke seluruh benua ini untuk memberi kita kekuatan keyakinan. Yeling Tianshu berkata dengan dingin, wajahnya sangat gelap. Hati sesepuh manusia surgawi dewa-dewa tingkat kelima menjadi dingin. Penjaga surgawi Yeling sebenarnya ingin memusnahkan seluruh klan api. Tidak mungkin menghitung berapa banyak anggota klan api yang tinggal di benua ini. Jumlah mereka mencapai ratusan juta. Penjaga surgawi Yeling ingin memusnahkan begitu banyak anggota klan api. Dia benar-benar brutal. Namun, rencana ini memang layak dilaksanakan. Asal dia memusnahkan klan api dan meninggalkan sedikit saja orang yang masih percaya pada suku manusia surgawi, itu sudah cukup. Tidak masalah jika dia tidak punya anak. Dia bisa meninggalkan sekelompok bayi. Bayi itu tidak tahu apa yang telah dilakukan suku manusia surgawi itu, tetapi dengan sedikit bimbingan di masa mendatang, dia akan menjadi orang percaya yang setia. Kemudian,
Ketika bayi-bayi ini tumbuh dan terus bereproduksi, dalam beberapa ribu tahun, klan api akan menyebar ke seluruh daratan dan memberi mereka aliran kekuatan iman yang tak ada habisnya. Hanya butuh beberapa ribu tahun lagi. Bagi mereka, beberapa ribu tahun bukanlah apa-apa. Ingat, jangan sia-siakan darah orang-orang klan Yan. Kumpulkan mereka semua dan bawa mereka kembali. Pergi. Yeling Tianshu terus memberi instruksi. Ya, dan EBSCP, sesepuh manusia surgawi dewa-dewa tingkat kelima menerima perintah tersebut dan pergi untuk membuat pengaturan. Akan tetapi, Lu Ming sudah menduga tindakan Yeling Tianshu ini, jadi dia sudah mendiskusikan strategi dengan Ni Sentian. Dan EBSCP, ketika iman para anggota klan api runtuh, mereka akan mengatur agar orang-orang menuntun mereka ke tempat di mana mereka dapat bersembunyi. Misalnya, 36 ranjau dapat menyembunyikan sejumlah besar orang dari klan api. Tambang itu memiliki cahaya yang menghalangi suku manusia surgawi untuk masuk. Mereka akan aman selama mereka bersembunyi di dalamnya. Ada juga beberapa gua bawah tanah seperti danau dalam dan jurang bawah. Di benua langit bintang yang luas, ada banyak gua bawah tanah seperti danau yang dalam dan jurang yang gelap. Beberapa gua bawah tanah sangat besar, seperti dunia bawah tanah. Gua-gua bawah tanah ini dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan. Itu adalah tempat persembunyian terbaik bagi klan api. Jumlah orang yang dapat ditampung dalam gua-gua bawah tanah yang besar itu sungguh mencengangkan. Sebelum suku manusia surgawi tiba, banyak anggota suku api telah memasuki tempat persembunyian ini. Akibatnya, anggota suku manusia surgawi tidak menemukan apapun. Namun, tidak semua orang dari klan Yan punya waktu untuk bersembunyi. Setelah suku manusia surgawi menyadari bahwa mereka telah kehilangan sasaran, mereka mengubah rencana dan mempercepat pencarian. Banyak anggota suku api telah jatuh ke tangan suku manusia surgawi. Adapun Lu Ming, dia kembali ke danau dan jurang bawah untuk bertemu dengan Ni Sentian dan yang lainnya. Bagaimana? Apakah rencananya berjalan lancar? Lu Ming bertanya pada Dewi Penentang Surga. Secara umum, semuanya berjalan dengan baik. Setelah sebagian besar orang menonton video tersebut, iman mereka runtuh. Kemudian, orang-orang kami mengatur agar mereka dipindahkan ke tempat persembunyian yang tidak dapat dimasuki oleh suku manusia surgawi. Namun, masih ada beberapa orang yang setia kepada suku manusia surgawi yang tidak mau percaya kepada kita dan tetap memilih untuk percaya kepada suku manusia surgawi. Beberapa dari mereka tidak punya waktu untuk bersembunyi dan ditangkap oleh suku manusia surgawi. Namun secara keseluruhan, pihak kami tetap menang. Dao surgawi yang menentang dewa. Lu Ming mengangguk. Hanya sedikit dari mereka yang jatuh ke tangan suku manusia surgawi. Dia yakin bahwa mereka tidak akan dapat menimbulkan masalah. Tidak masalah asalkan sebagian besar anggota klan api masih hidup. Bahkan jika suku manusia surgawi terus berkembang biak dengan beberapa orang ini dan menanamkan ide-ide mereka kepada keturunan mereka, sebagian besar anggota suku api masih hidup dan dapat keluar dari waktu ke waktu untuk menunjukkan video tersebut kepada anggota suku api. Tentu saja, keyakinan mereka tidak akan teguh. Setelah itu, akan sulit bagi suku manusia surgawi untuk menyerap kekuatan iman. Secara keseluruhan, rencana mereka dianggap sebagai kemenangan besar. Selanjutnya, Lu Ming menetap di danau yang dalam dan jurang akhirat. Dia tidak mempunyai rencana untuk meninggalkan benua Stellarski untuk sementara waktu. Itu karena percikan perak es api belum tergali secara menyeluruh. Lu Ming berencana untuk tinggal di sini untuk sementara waktu dan membiarkan Qiu menggali perak Ice Fire Spark. Dia akan pergi setelah penggalian hampir selesai. Penjaga surgawi Yeling pasti memiliki sejumlah besar perak percikan api es. Namun, Lu Ming bukanlah tandingannya. Dia tidak dapat merebutnya. Namun, Lu Ming tidak berencana untuk memberitahu belati terbang itu. Dia juga memiliki motif egoisnya sendiri. Sasaran Yeling Tianshu dan yang lainnya adalah gunung leluhur, jadi mereka tidak akan pergi dalam waktu singkat. Ketika saatnya tiba, dia akan meninggalkan benua langit bintang dan pergi berpetualang untuk meningkatkan kultivasinya. Ketika kultivasinya telah meningkat, dia akan kembali dan membunuh pelindung surgawi Yeling. Lalu, bukankah semua percikan api es milik pelindung surgawi Yeling akan menjadi miliknya? Tidak diketahui berapa banyak perak Ice Fire Spark yang dimiliki Yeling. Menurut perkiraan Qiu tentang ukuran tambang-tambang itu, jumlah perak Ice Fire Spark di tubuh Yeling pasti sedikitnya 1000 pon.
500 kilogram perak percikan api es cukup untuk memurnikan ribuan senjata suci tingkat asal. Itu adalah jumlah sumber daya yang tak terbayangkan besarnya. Tentu saja Lu Ming tidak mau menyerah begitu saja. Qiu Qiu pergi menambang secara rahasia sementara Lu Ming berkultivasi di danau dalam dan jurang akhirat sambil menunggu. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Suatu hari, seorang tamu tak diundang datang ke danau yang dalam. Mereka dikirim oleh suku manusia surgawi. Lelaki ini adalah lelaki setengah baya yang kekar. Rupanya, dia adalah penggemar berat suku manusia surgawi. Di benua langit berbintang yang luas, ada banyak anggota klan api. Tidak aneh bagi mereka untuk memiliki orang-orang seperti itu. Saat orang ini tiba, dia secara khusus meminta untuk bertemu Lu Ming. Lihat aku. Mata Lu Ming berkedip. Dia telah tiba di ruang bawah tanah yang kosong di danau yang dalam dan jurang bawah. Sudah banyak orang di ruang bawah tanah. Nisentian, Sekte Samudera, dan sebagainya, jumlahnya sedikitnya beberapa ratus orang. Di tengah kerumunan, seorang pria parubaya berdiri dengan gagah. Bab 4586 Daging dan Darah. Hai orang-orang yang menentang dewa, beraninya kalian menentang para dewa. Tahukah kalian bahwa ini adalah dosa besar? Cepat atau lambat para dewa akan memberikan hukuman surgawi agar mereka bertobat. Pria parubaya itu berkata keras dengan nada superior. Dewa-dewa omong kosong apa? Tidakkah kau tahu bahwa para dewa itu ingin menggunakan kekuatan kepercayaan kita untuk memutus takdir klan kita? Kau masih percaya pada mereka? Seorang lelaki tua meraung. Lalu kenapa? Sebagai umat para dewa, sudah sewajarnya bagi kami untuk berkorban. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat berkorban demi para dewa. Kata pria paruh baya itu. Tidak tahu malu. Banyak kultivator yang menentang dewa menunjukkan ekspresi marah. Pria parubaya ini tidak dapat diselamatkan lagi. Apa tujuanmu datang ke sini? Dao surgawi yang menentang dewa. Aku di sini untuk menemui Lu Ming. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu. Kata pria paruh baya itu. Aku di sini. Pada saat ini, Lu Ming berbicara dan melangkah mendekat. Namanya memang Lu Ming. Sebelumnya dia menggunakan nama samaran. Nisentian dan yang lainnya tergerak. Ini bukan nama yang pernah diceritakan Lu Ming sebelumnya. Akan tetapi, meskipun mereka bingung, mereka tidak banyak bicara. Apa yang ingin kamu lihat? Keluarkan saja, kata Lu Ming. Baiklah, karena semua orang sudah ada di sini, mari kita perhatikan baik-baik. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, sepotong kristal muncul di tangannya. Batu pembasmi bayangan. Lu Ming mengenalinya sekilas. Batu napas bayangan bersinar dan di udara, sebuah gambar muncul. Itu adalah pembudidaya suku manusia surgawi. Yeling penjaga surgawi. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Orang di layar itu berteriak Tianshu. Wajah Yeling Tianshu gelap dan dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Ming, aku tahu kaulah dalang semua ini. Namun, apakah kau pikir dengan memutus sumber kekuatan keyakinanku, aku tidak akan bisa memutus garis hidupku dan memasuki gunung leluhur? Kau benar-benar naif. Aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Saat dia mengatakan ini, pemandangan berubah ke tempat lain. Ada sebuah lubang besar di sini, dan di sekeliling lubang itu, terdapat rune yang padat. Beberapa pembudidaya manusia surgawi berdiri di sekitar lubang, memegang beberapa anggota klan api. Dengan lambaian tangannya, para kultivator suku manusia surgawi melemparkan anggota suku api ke dalam lubang yang dalam. Jeritan melengking segera datang dari lubang yang dalam, dan semburan kabut darah merembes keluar, lalu tersedot kembali ke dalam lubang yang dalam. Pada saat ini, gambar bergerak lagi ke arah lubang yang dalam. Perlahan-lahan, gambar di lubang yang dalam muncul dalam video dan di depan semua orang. Ketika melihat kejadian di dalam jurang yang dalam itu, beberapa orang penentang dewa yang ada di tempat kejadian perkara langsung muntah-muntah. Bahkan Nisentian dan yang lainnya pun memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Banyak dari mereka yang gemetar karena marah. Pemandangan di lubang yang dalam itu sungguh mengerikan. Itu semua adalah daging dan darah ras api. Lubang yang dalam ini jelas dibentuk dengan formasi. Begitu seorang anggota klan Yan dilemparkan ke dalamnya, ia akan berubah menjadi daging dan darah. Di tengah darah dan daging, ada 3 senjata. Mereka tampaknya memurnikan kekuatan darah dan daging klan api. Mereka menjadi Scarlet yang tak tertandingi.
Pada saat ini, pemandangan berubah lagi, dan Tianshu yang berteriak muncul kembali dalam gambar. Kau melihatnya. Aku menggunakan darah dan daging orang-orang klan Yan untuk menempa senjata suci. Sebenarnya, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia besar. Untuk memutus urat nadi gunung leluhur, bukan hanya kekuatan iman yang berguna, tetapi daging dan darah klan Yan juga berguna. Dengan memurnikan darah dan daging anggota klan Yan menjadi senjata suci, masih bisa memotong garis hidup mereka. Lu Ming, mungkin kamu penasaran mengapa aku tidak menggunakan darah dan daging orang-orang dari klan api untuk memutus garis hidupku di masa lalu. Itu karena bahkan jika aku membunuh semua orang dari klan api di seluruh benua, itu mungkin tidak cukup untuk memutus 9 garis hidupku. Itulah sebabnya saya berencana untuk mengumpulkan kekuatan iman terlebih dahulu dan menggunakannya untuk memutus jalur kehidupan. Setelah saya memutus 4 atau 5 jalur kehidupan dengan kekuatan iman, saya akan menggunakan darah dan daging orang-orang klan Yan untuk memutus jalur kehidupan. Hanya dengan begitu akan aman, hahaha. Saat mengatakan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Sialan, sialan. Suku manusia surgawi yang tercela. Aku akan membunuh mereka. Aku akan membunuh mereka. Anggota klan api lainnya meraung marah. Mata mereka merah dan mereka hampir meledak karena marah. Mereka berharap dapat melawan suku manusia surgawi sampai mati. Jangan impulsif. Nisentian meraung dan menghentikan semua orang. Lu Ming, apakah kau melihatnya? Meskipun sebagian besar anggota klan api telah bersembunyi, kita masih menangkap banyak orang. Setidaknya ada ratusan juta dari mereka. Aku akan menggunakan daging dan darah orang-orang ini untuk memurnikan mereka menjadi senjata. Ayo, datanglah ke gunung leluhur untuk menyelamatkan mereka. Saat dia mengatakan ini, layar menjadi gelap. Jelas, rekaman berakhir di sana. Pergi ke gunung leluhur. Paling banter, aku akan bertarung sampai mati. Daripada hidup seperti pengecut, aku lebih baik mati dalam pertempuran. Bunuh saja kami. Para pembudidaya dewa pemberontak lainnya meraung dan ingin bergerak. Mereka ingin segera membunuh gunung leluhur. Kalian tidak bisa pergi. Lu Ming berteriak. Kenapa kita tidak boleh pergi? Apakah kita harus melihat saudara sebangsa kita dibunuh dan darah daging mereka diolah? Benar sekali. Suku manusia surgawi terlalu hina. Kita tidak bisa mentolerir ini. Kita akan mati saja. Semua orang bersorak. Bodoh. Lu Ming berteriak dingin. Apa yang baru saja kamu katakan? Semua orang menatap Lu Ming dengan tajam. Kalau bukan karena rasa takut mereka terhadap kemampuan Lu Ming, mereka pasti sudah maju untuk melawannya sampai mati. Semuanya, tenanglah, jangan impulsif. Nisentian juga berteriak. Melawan Sentian memiliki prestise tinggi di antara para penentang dewa. Hanya ketika dia berbicara, semua orang terdiam. Aku tahu kau tidak takut mati, tetapi pernahkah kau berpikir bahwa kau hanya akan menambah lebih banyak daging pada suku manusia surgawi jika kau pergi? Kau akan membuat suku manusia surgawi memutus lebih banyak jalur kehidupan. Kehidupan klan terkait dengan keberuntungan klan api. Membunuh lebih banyak nyawa hanya akan menyebabkan kehancuran klan api. Apakah kau mencoba menghancurkan klan api? Suara dingin Lu Ming menyebar ke seluruh area. Itu juga membuat hati semua kultivator yang menentang dewa bergetar. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka berkeringat dingin. Ya, Lu Ming benar. Mereka tidak takut mati. Namun, begitu mereka bergegas ke gunung leluhur, mereka hanya akan menambah lebih banyak daging bagi suku manusia surgawi dan membantu mereka memutus lebih banyak jalur kehidupan. Ini sama saja dengan secara tidak langsung membantu suku manusia surgawi menghancurkan suku api. Mereka merasakan gelombang ketakutan dan hampir melakukan kesalahan besar. Pada saat ini, wajah Nisentian sangat jelek. Senior Lu Ming, jika suku manusia surgawi dapat mengirim orang ke sini, mereka juga dapat mengirim orang ke tempat lain. Jika orang lain melihat ini, mereka mungkin akan bergegas ke gunung leluhur dalam keadaan marah. Kata-katanya membuat wajah anggota klan Yan lainnya menjadi pucat. Benar sekali. Di gua-gua bawah tanah dan 36 tambang lainnya, mungkin tidak ada orang yang berpikiran jernih untuk menghentikan mereka. Jika orang-orang dari klan Yan di sana melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan sangat marah dan kehilangan akal, bergegas menuju gunung leluhur. Kalau begitu, bukankah suku manusia surgawi akan memiliki sejumlah besar darah dan daging suku api untuk memutus jalur kehidupan mereka?
Bab 4587 Aku di sini untuk membunuhmu. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tentu saja memikirkan hal ini. Jelas, dia tidak berharap untuk memutus semua jalur kehidupan. Dia hanya ingin memutus sebanyak mungkin dengan darah dan daging klan Yan. Dia harus mendapatkan harta karun di dalamnya untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Mungkin, beberapa anggota setia klan api akan ditinggalkan untuk dipelihara dan direproduksi. Generasi selanjutnya akan terus percaya pada suku manusia surgawi dan menggunakan kekuatan iman untuk memutus garis keturunan di masa depan. Jangan khawatir, aku akan pergi, kata Lu Ming. Ia berencana melakukan perjalanan ke gunung leluhur. Meski jelas bahwa penjaga surga yang berteriak sedang menunggunya pergi ke gunung leluhur, yang mungkin penuh bahaya, Lu tetap memutuskan untuk pergi. Dia bisa saja memilih untuk tidak pergi ke gunung leluhur dan pergi begitu saja. Dia bisa saja kembali ketika kekuatannya sudah meningkat. Akan tetapi, dia tidak bisa hanya menyaksikan banyak sekali anggota klan api yang dikirim menuju kematian. Bagaimanapun, klan api adalah manusia. Ini terlalu tragis. Tentu saja, Lu Ming tidak akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya dengan sia-sia. Dia memiliki kartu truf dan dia mungkin memiliki kesempatan untuk membalas. Jika memang tidak berhasil, Lu Ming akan memilih mundur. Dia tidak akan benar-benar mengorbankan nyawanya demi klan api. Jika ia mampu, ia akan menyelamatkan mereka. Jika ia benar-benar tidak mampu, maka tidak ada cara lain. Ia hanya bisa mundur terlebih dahulu dan kembali ketika kultivasinya meningkat. Terima kasih banyak sudah melakukan perjalanan, Senior Lu Ming. Ni Sentian sangat gembira. Yang lainnya juga sangat gembira. Menurut mereka, Lu Ming juga berasal dari dunia lain dan memiliki kultivasi yang kuat. Dia seharusnya berada di level yang sama dengan suku manusia surgawi dan hanya Lu Ming yang bisa menghadapi suku manusia surgawi. Mereka akhirnya melihat secercah harapan ketika Lu Ming bergerak. Lu Ming mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia diam-diam mengirim pesan kepada QQ dan memintanya untuk kembali. Dan EBSCP, kultivasi QQ telah mencapai alam master surgawi tingkat ketiga, dan kini menjadi penolong yang hebat baginya. Terutama setelah QQ berubah menjadi cermin itu, hal itu menjadi lebih misterius. Perjalanan ini tidak dapat dilakukan tanpa QQ. Tian Yun, tidak, saudara Lu Ming, aku akan pergi bersamamu. Hai Zong berjalan di depan Lu Ming dan berkata, tidak, kau tidak akan banyak membantu meskipun kau pergi. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menolak. Aku bisa, aku selalu merasa punya firasat yang tidak dapat dijelaskan tentang gunung leluhur. Mungkin aku bisa membantu saudara Lu Ming. Hai Zong berkata, matanya tampak tegas, dan dia tampak seperti harus pergi. Hati Lu Ming sedikit tergerak. Ia teringat pada batu merah yang sebelumnya telah menyatu dengan Sekte Samudra. Konon, kakek Sekte Samudra memperoleh batu merah itu di dekat gunung leluhur. Kemungkinan besar batu itu berasal dari gunung leluhur. Sekte Lautan telah menyatu dengan Crimson Rock dan memiliki garis keturunan yang menakjubkan. Siapa tahu, sekte itu benar-benar dapat menunjukkan efeknya yang menakjubkan di gunung leluhur. Baiklah, Sekte Samudra, ikuti aku, tapi kita harus masuk ke tempat lain dulu. Lu Ming melambaikan tangannya dan meninggalkan danau dalam dan jurang dunia bawah bersama Sekte Samudra. Mengenai pria kekar yang dikirim oleh suku manusia surgawi, Ni Sentian dan yang lainnya akan menghadapinya. Setelah meninggalkan danau dalam dan jurang dunia bawah, Lu Ming menyimpan Sekte Samudra ke dalam cincin kekacauan. Setelah menunggu beberapa saat, QQ pun tiba. Itu berubah menjadi gelang dan Lu Ming memakainya di pergelangan tangannya. Lu Ming melangkah di udara dan menuju ke gunung leluhur. Kali ini, dia tidak menggunakan teknik imitasi hebat untuk mengubah penampilannya, karena memang tidak perlu. Benar saja, mereka tidak bertemu dengan satupun kultivator suku manusia surgawi di sepanjang jalan. Rupanya, mereka semua berkumpul di gunung leluhur. Pada saat ini, di lembah antara garis kehidupan pertama dan kedua dari gunung leluhur, sang penjaga surgawi Yeling tengah duduk di atas singgasana, memperhatikan para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya yang sedang menyibukkan diri. Suku manusia surgawi menggunakan darah dan daging suku api untuk menempa senjata surgawi. Ketika penempaan hampir selesai, itu akan dikendalikan oleh beberapa pembangkit tenaga manusia surgawi untuk memutus jalur kehidupan kedua.
Senjata suci yang terbuat dari darah dan daging anggota klan Yan memang efektif. Sebuah celah besar telah terpotong dari garis hidup kedua. Dan EBSCP, menggunakan darah dan daging orang-orang dari klan api untuk memotong nyawa mereka sangatlah cepat. Tidak perlu menunggu seperti saat mengumpulkan energi iman. Menggunakan darah dan daging orang-orang klan api untuk memutuskan tali kehidupan mereka, dia hanya harus terus membunuh orang-orang klan api. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa pembudidaya suku manusia surgawi lainnya mengendalikan beberapa pedang tempur merah dan terus menebas garis hidup kedua, yang membuat celah di garis hidup kedua semakin besar dan besar. Ketika energi daging dan darah pada senjata surgawi itu habis, mereka berhenti dan melanjutkan menempa. Tuan penjaga surga, apakah menurutmu Lu Ming akan datang? Dewa tertinggi tingkat kelima dari suku manusia surgawi berdiri di samping Yeling Tianshu dan bertanya dengan suara rendah. Mari kita lihat apakah dia cukup kejam. Jika tidak, dia akan datang. Jika dia cukup kejam, dia tidak akan datang. Saya harap dia akan datang sehingga kita dapat menyingkirkan bencana ini sekaligus. Niat membunuh Yeling Tianshu bertambah kuat saat mendengar nama Lu Ming. Terlebih lagi, meskipun dia tidak datang, anggota klan Yan lainnya akan datang. Dia tidak bisa menghentikan mereka. Dia masih terlalu tidak berpengalaman untuk bertarung denganku. Yeling Tianshu mencibir. Segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Meskipun ada beberapa penyimpangan dalam prosesnya, arah umum dan hasilnya tidak akan berubah. Dia pasti akan memperoleh kesempatan di gunung leluhur. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan pada jalur kehidupan kedua menjadi semakin besar. Akhirnya, dengan sebuah ledakan keras, jalur kehidupan kedua terputus. Baiklah, Yeling Tianshu sangat gembira. Teroboslah gunung ini. Yeling Tianshu memerintahkan. Seketika beberapa makhluk surgawi yang berkuasa menyerang dan membombardir jajaran gunung kedua, mencoba menerobos gunung tersebut dan memasuki jalur kehidupan kedua. Pada saat ini, dia di sini, Lu Ming di sini. Di luar, teriakan keras terdengar. Dia benar-benar datang. Mata Yeling Tianshu menjadi cerah. Kalian semua, masuklah dan biarkan dia masuk. Yeling Tianshu memerintahkan. Semua pembudidaya suku manusia surgawi di luar mundur ke lembah antara garis kehidupan pertama dan kedua. Lalu, mereka melihat seorang pemuda jangkung berjalan masuk selangkah demi selangkah. Orang itu adalah Lu Ming. Lu Ming, aku tidak menyangka kau benar-benar berani datang. Kau cukup berani. Yeling Tianshu mencibir. Tentu saja aku di sini. Aku di sini untuk membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Bunuh aku. Hahaha. Kamu sombong sekali. Apa kamu pikir kamu bisa membunuhku? Yeling Tianshu tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh ejekan. Dia begitu kuat sehingga tidak peduli seberapa hebatnya Lu Ming, dia tidak layak disebut. Dan EBSCP, dia adalah dewa-dewa tingkat 7, dan dia sendiri adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Kekuatan tempurnya jauh melampaui suku manusia surgawi, belum lagi ras lainnya. Lu Ming benar-benar ingin melewati begitu banyak tingkatan kultivasi untuk membunuhnya. Konyol. Dan EBSCP, hanya seorang guru surgawi tingkat pertama. Sungguh sombong. Tuan penjaga surga, biarkan aku membunuhnya. Kata guru surgawi. Seorang dewa penguasa tingkat kelima di sebelah kanan Yeling bertanya. Dan EBSCP, orang ini adalah ahli master dewa tingkat kelima yang pernah bertarung dengan Lu Ming. Dia telah merenungkan fakta bahwa Lu Ming berhasil melarikan diri. Aku akan melakukannya sendiri. Kau mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Yeling Tianshu berdiri dari singgasananya, dan aura yang kuat terpancar darinya. Aku tidak bisa membunuhnya. Dia hanya seorang master surgawi tingkat pertama. Kata dewa tingkat kelima. Lu Ming, kau telah menyembunyikan tingkat kultivasimu. Tingkat kultivasimu tidak hanya di alam master surgawi tingkat pertama, kan? Pada saat itu, Tianshu yang berteriak menatap Lu Ming. Bab 4588, rencananya berhasil. Mata Lu Ming berkedip saat mendengar apa yang dikatakan Tianshu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dan EBSCP, saat itu, Anda menggali cukup banyak kristal purba di sini. Dilihat dari lubang yang Anda tinggalkan, setidaknya ada 7 atau 800 di antaranya, dan kultivasi Anda berada pada tingkat pertama Dewa Master. Kata Zhao Feng. Dan EBSCP, ada 7 atau 800 kristal primal. Bahkan jika Anda memiliki tubuh terlarang,
jumlah energi yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kultivasi Anda sangat besar. Itu seharusnya cukup bagi Anda untuk menerobos ke tingkat kedua dewa-dewa. Katakan padaku, apakah aku benar? Zhao Feng bertanya. Yeling Tianshu berkata sambil tersenyum percaya diri. Mendengar perkataan Yeling Tianshu, kesadaran pun muncul di benak para kultivator suku manusia surgawi lainnya, terutama guru dewa tingkat kelima, yang merasa terkejut. Dia sangat jelas tentang kemampuan Lu Ming. Lu Ming hanya seorang Divine Master tingkat pertama terakhir kali, tetapi kekuatan tempurnya sudah sangat mengejutkan. Jika Lu Ming berhasil mencapai Divine Master tingkat kedua, kemungkinan besar dia tidak akan lebih lemah darinya. Jika dia masih berpikir bahwa Lu Ming hanya seorang Divine Master tingkat pertama, dia mungkin akan menderita kerugian besar jika dia ceroboh. Memikirkan hal ini, dia merasakan gelombang ketakutan. Anak yang baik, kau sangat hina. Kau benar-benar menyembunyikan tingkat kultivasimu untuk menipuku. Dan EBSP, sialan. Dewa penguasa tingkat kelima dari umat manusia surgawi itu berteriak. Lu Ming tidak peduli dengan pria kekar itu. Sebaliknya, dia menatap penjaga surgawi yang berteriak. Dia harus mengakui bahwa penjaga surgawi itu sangat pintar. Lu Ming bermaksud menyembunyikan basis kultivasinya sehingga suku manusia surgawi akan memandang rendah dirinya. Kemudian, dia akan mengambil kesempatan itu untuk membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik suku manusia surgawi. Dia tidak menyangka bahwa penjaga surgawi yang berteriak akan melihatnya. Namun, itu tidak menjadi masalah. Ini bukanlah rencana utama Lu Ming. Pihak lain pasti tidak akan bisa menebak rencana utama Lu Ming. Ledakan. Dan EBSP, Lu Ming tidak lagi menyembunyikan kultivasinya, memperlihatkan kekuatan aslinya. Aura seorang Master Dewa tingkat kedua memenuhi udara. Dan EBSP, pada saat yang sama, QQ terbang keluar, memancarkan aura seorang guru surgawi tingkat ketiga. Seorang Dewa Master tingkat kedua dan seorang Dewa Master tingkat ketiga. Dengan kekuatan seperti itu, kau masih berani datang ke sini. Baiklah, Lu Ming. Setelah aku mengalahkanmu, hadiah yang akan kuterima akan lebih banyak dari seluruh benua langit bintang. Mata Yeling Tianshu menyala dengan cahaya yang membara. Tubuhnya juga diselimuti lapisan cahaya. Aura yang mengerikan memenuhi udara saat dia berjalan menuju Lu Ming. QQ, lakukanlah. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke QQ. Pada saat yang sama, dia berlari ke arah penjaga surgawi yang berteriak. Saat Lu Ming bergegas keluar, QQ telah berubah menjadi cermin. Bentuk aslinya adalah senjata dewa tingkat asal. Seberkas cahaya memenuhi langit dan menyelimuti Tianshu yang berteriak. Diselimuti oleh pilar cahaya seperti itu dapat menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam ilusi, bahkan pengawal surgawi Yeling akan merasa linglung. Dan EBSP, kultivasi QQ saat ini telah meningkat satu tingkat dari sebelumnya, mencapai tingkat ketiga dari Master Dewa. Kekuatan pilar cahaya ini secara alami jauh lebih kuat. Namun, dia terlalu kuat. Mustahil untuk menjebaknya dalam ilusi dengan sinar cahaya seperti ini dan membuatnya rentan. Kultivasi QQ masih terlalu rendah. Namun, bukan itu yang diinginkan Lu Ming. Itu sudah cukup selama dia bisa sedikit memengaruhi pelindung surgawi yang berteriak. Menghancurkan surga. Lu Ming mengerahkan jurus penghancur langit, berubah menjadi cahaya tombak dan menusuk ke arah Glabella Yeling Tianshu. Pada saat yang sama, Lu Ming membuka pintu di tubuhnya. Jalan lumpur kuning muncul dan gumpalan kabut hitam dipindahkan oleh Lu Ming, menempel pada ujung tombak Ares. Inilah jurus pamungkas Lu Ming. Dalam sekejap, cahaya tombak itu mendekati Tianshu yang berteriak. Enyah. Yeling Tianshu melolong panjang, matanya bersinar terang. Meskipun dia terpengaruh oleh QQ, dia tidak benar-benar jatuh ke dalam ilusi. Pada saat ini, dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk mencoba menghancurkan pilar cahaya yang ditembakkan QQ. Ledakan. Ada dua jenis kekuatan tertinggi surga di Yeling Tianshu. Yang satu merupakan kekuatan hukuman surga, dan yang satu lagi merupakan kekuatan kehancuran surga. Dua kekuatan tertinggi dalam diskusi surga saling terkait dan membentuk badai yang merusak yang melanda ke segala arah. Pada saat yang sama, Yeling Tianshu melayangkan pukulan ke arah Lu Ming, beradu dengan ujung tombak sang dewa perang. Ledakan. Kekuatan dahsyat menyapu dan tubuh Lu Ming bergetar hebat. Seperti bola meriam, ia terbang mundur dan menghantam dinding gunung di pegunungan pertama dengan keras, menciptakan lubang besar. Lu Ming batuk seteguk besar darah, wajahnya pucat.
Dia terluka parah akibat tindakan tadi. Perbedaan antara dia dan Yeling Tianshu terlalu besar. Dalam keadaan normal, Lu Ming akan terbunuh dalam sedetik jika mereka bertarung langsung. Itulah sebabnya dia membawa Qiu-Qiu. Walaupun serangan Qiu-Qiu tidak benar-benar menenggelamkan pelindung surgawi yang berteriak itu ke dalam ilusi, serangan itu tetap memberikan dampak yang besar padanya. Hal itu membuat pikiran pihak lain menjadi linglung sejenak. Serangan Lu Ming sudah dekat dengannya saat itu. Bahkan jika Yeling Tianshu dapat bereaksi tepat waktu dan melancarkan serangan balik, itu akan terjadi dengan tergesa-gesa dan dia tidak akan dapat melepaskan semua kekuatannya. Oleh karena itu, Lu Ming hanya terluka tetapi tidak terbunuh. Itu sudah cukup. Rencana Lu Ming telah selesai. Lu Ming tidak berencana membunuh Yeling Tianshu dengan jurus ini. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia dan Qiu-Qiu bekerja sama, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap sang pelindung. Tujuan utamanya adalah untuk memaksa kabut hitam masuk ke dalam tubuhnya. Baru saja, dia menempelkan kabut hitam ke ujung tombak. Ketika tinju pelindung surgawi yang berteriak itu bertabrakan dengan tombak, kabut hitam secara alami memasuki tubuhnya. Nak, apa yang kau lakukan padaku? Pada saat itu, Tianshu yang berteriak mengeluarkan raungan ketakutan. Kabut hitam mulai bertingkah. Kabut hitam itu meledak begitu memasuki tubuhnya dan menyebar ke setiap sel. Kabut hitam ini berasal dari kapal tua yang rusak di ruang hampa. Itu sangat aneh dan mengerikan. Lu Ming telah menderita kerugian besar sebelumnya. Bahkan energi terlarang tidak dapat memurnikannya. Pada akhirnya, Lu Ming harus mengandalkan pintunya dan jalan lumpur kuning untuk akhirnya mengeluarkan kabut hitam dari tubuhnya. Sebaliknya, Yeling Tianshu tidak memiliki energi terlarang. Ia juga tidak memiliki pintu seperti Lu Ming. Meskipun ia telah mengaktifkan energi surgawi tertinggi dengan sekuat tenaga, ia tidak dapat melakukan apapun terhadap kabut hitam itu. Kabut hitam merasuki setiap sel tubuhnya dan mulai menggerogotinya. Tubuh Yeling Tianshu perlahan menyusut, dan auranya mulai melemah. Perbaiki, perbaiki. Yeling Tianshu mengeluarkan raungan marah saat ia terus-menerus melepaskan dua jenis kekuatan surgawi tertinggi, mengalirkannya ke seluruh tubuhnya. Namun, itu tidak berguna. Tidak seperti energi tabu Lu Ming, energi itu tidak dapat menyebar ke setiap sel. Oleh karena itu, hampir tidak berpengaruh pada kabut. Selanjutnya, dua macam kekuatan surgawi tertinggi tidak dapat dibandingkan sama sekali dengan kekuatan terlarang, kecuali kalau ada 4 macam. Oleh karena itu, kabut masih merusak penjaga itu. Qiu-Qiu, rencananya berhasil. Ayo mundur. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu-Qiu. Kemudian, dia menggendong Qiu-Qiu dan bergegas menuju celah dan keluar. Lu Ming, kau benar-benar mati hari ini. Yeling Tianshu meraung dan menerkam Lu Ming seolah-olah dia sudah gila, membawa serta arus udara yang dahsyat. Yeling Tianshu, kau telah diracuni olehku. Jika kau tidak segera membuang racunnya, kau akan mati. Lu Ming berteriak. Bab 4589, Membunuh Dewa-Dewa tingkat kelima. Yeling Tianshu, kau telah diracuni olehku. Jika kau tidak segera membuang racunnya, kau akan mati. Lu Ming berteriak. Perkataannya bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke kepala Yeling Tianshu, membuatnya tenang seketika. Lu Ming sudah terluka parah. Kalian semua, pergi dan lumpuhkan dia. Jika dia melawan, bunuh dia tanpa ampun. Yeling Tianshu meraung dengan geram, lalu cepat-cepat duduk bersila, menyalurkan kekuatannya dengan segenap tenaga, mencoba menyingkirkan kabut hitam itu. Selesai. Lu Ming sangat gembira melihat Tianshu yang berteriak duduk bersila dan memurnikan kabut hitam. Ini rencananya. Apa yang diinginkannya adalah agar penjaga surgawi yang berteriak itu duduk dan memurnikan kabut hitam. Lu Ming sangat akrab dengan kekuatan kabut hitam. Kabut hitam itu telah menyiksanya selama beberapa bulan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa disingkirkan oleh Tianshu yang berteriak. Satu-satunya kelemahannya adalah tidak cukup keras dan butuh waktu. Seiring berjalannya waktu, hanya kematian yang menantinya. Kalau saja Yeling Tianshu tidak mempedulikan apapun dan menyerang Lu Ming, dengan melihat luka-luka yang dialami Lu Ming, ada kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Yeling Tianshu. Oleh karena itu, Lu Ming berteriak keras untuk mengingatkan Tianshu yang berteriak. Seperti yang diduga, Yeling Tianshu pun termakan, dia pun duduk bersila dan berusaha memurnikan kabut hitam tersebut. Lu Ming dan Qiu-Qiu bergegas ke celah di pegunungan pertama dan bergegas keluar. Kejar dia,
Jangan biarkan dia kabur. Luming, kamu tidak bisa lari. Para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya berteriak dan mengejar Luming. Di antara mereka, dua ahli Divine Master tingkat kelima adalah yang tercepat. Mereka mengikuti Luming dari belakang dan bergegas keluar dari gunung leluhur. Luming berpura-pura panik dan terus terbang menjauh. Dia mencoba menjauh sejauh mungkin dari gunung leluhur untuk berjaga-jaga jika Yeling Tianshu datang. Pada saat yang sama, ia juga butuh waktu untuk pulih. Sebelumnya, dia terluka oleh Yeling Tianshu dengan satu serangan, dan lukanya cukup serius. Namun, kecepatan pemulihannya luar biasa, dan dia pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan sangat cepat, luka-lukanya pulih 80%. Pada saat ini, mereka sudah agak jauh dari gunung leluhur. QQ, lakukanlah. Luming mengirimkan transmisi suara ke QQ. Baiklah, serahkan saja orang tua itu padaku. QQ menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajam. Kemudian, gigi itu terbang keluar dan berubah menjadi tombak. Tombak ini aslinya adalah senjata dewa tingkat asal. Dan EBSCP, tombak itu sangat besar dan mampu menebas sesepuh guru surgawi tingkat kelima. Adapun Luming, dia memegang tombak dewa perang di tangannya dan berbalik tiba-tiba, mengarahkannya ke arah pria parubaya yang merupakan guru surgawi tingkat kelima. Ledakan. Keduanya bertukar pukulan dan mundur serempak. Di sisi lain, QQ juga bertukar jurus dengan lelaki tua itu, dan kedua belah pihak juga mundur. Dan EBSCP, namun, QQ berada di atas angin. Hal ini menyebabkan wajah tetua manusia surgawi dewa-dewa tingkat kelima berubah sangat serius dan bahkan terkejut. Bagaimana mungkin makhluk logam biasa bisa sekuat itu? Kau benar-benar mampu melewati dua level dan melawanku, dan kau tampaknya sedikit lebih kuat dariku. Hati sesepuh manusia surgawi dewa-dewa tingkat kelima sedang kacau balau, dan dia merasa sulit untuk tenang. Meskipun ras makhluk hidup logam merupakan satu dari 10 ras teratas di alam semesta, di mata suku manusia surgawi, mereka juga sekelompok budak, tidak ada bedanya dengan semut. Mereka sangat mengenal klan logam. Mustahil ada eksistensi sekuat itu di klan logam. Keberadaan seperti itu belum pernah ada dalam sejarah. Makhluk metalik ini sangat aneh. Cepat singkirkan Luming dan bantu aku. Dan EBSCP, berhenti. Teriak tetua dewa tingkat kelima kepada lelaki paruh baya itu. Bertahanlah. Saat yang lain tiba, mereka berdua akan mati. Dan EBSCP, tidak. Pria parubaya dewa penguasa tingkat kelima itu meraung, hatinya dipenuhi dengan kepahitan yang tak terlukiskan. Berurusan dengan Luming. Kemampuan Luming hampir sama dengan dirinya. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Dia hanya bisa menunggu para ahli lainnya datang dan bergabung untuk menghadapi Luming dan QQ. Membunuh. Luming melolong panjang dan sekali lagi menyerang pria paruh baya itu. Tombak dewa perang bersinar dan berubah menjadi sinar tombak yang menyilaukan, mengarah ke titik vital di antara alis lawan. Hukuman surgawi. Pria parubaya di tingkat kelima alam master surgawi itu berteriak. Dia mengayunkan senjata surgawi utamanya, pedang, yang diselimuti oleh kekuatan hukuman surgawi, dan menebas Luming. Dentang. Kedua serangan itu bertabrakan. Pada saat berikutnya, ekspresi dewa tingkat kelima berubah drastis. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan meletus dari tombak Luming. Kekuatan itu tak terhentikan saat menyerang ke arahnya. Kaca. Wah! Pedang senjata dewa utama di tangannya hancur dan meledak berkeping-keping. Cahaya tombak itu tidak berhenti. Ia terus menusuk ke arah gelabelanya. Dan EBSCP, mati. Dewa tingkat 5, lelaki setengah baya itu berteriak marah, matanya dipenuhi ketakutan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggeser tubuhnya sedikit agar pancaran tombak itu tidak menusuk dahinya. Namun, meskipun ia telah menghindari titik vital di antara kedua alisnya, ia tidak sepenuhnya menghindari pancaran tombak Luming. Dadanya tertusuk oleh pancaran tombak itu dan separuh tubuhnya meledak. Ia terluka parah. Baru saja Luming mengeluarkan kekuatan asal-usul. Setelah kultivasi Luming menembus ke tingkat kedua alam master surgawi, kekuatan tempurnya tidak lagi lebih lemah dari lawannya. Selain itu, ia tiba-tiba mengeluarkan energi asalnya. Wajar baginya untuk melukai lawannya. Untungnya, pihak lain bereaksi cepat. Kalau tidak, dia mungkin langsung terbunuh. Wus! Para pembudidaya manusia surgawi lainnya juga telah tiba. Dan EBSCP, ada lebih dari 10 ahli dewa surgawi,
2 di antaranya merupakan dewa surgawi tingkat keempat. Dan EBSCP, ada 3 dewa penguasa tingkat ketiga. Serangan orang-orang ini juga sangat kuat. Mereka dapat menjadi ancaman bagi Lu Ming, terutama bagi seorang guru dewa tingkat keempat. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Gaya primal. Lu Ming membentuk segel dengan kedua tangannya dan sebidang tanah tandus terbentuk, menekan guru surgawi tingkat kelima. Kemudian, tombak dewa perang melesat bagai sambaran petir dan menusuk ke arah lawan bicaranya. Serangan ganda tersebut mendorong kemampuan bertarung Lu Ming ke puncaknya. Pihak lain sudah terluka parah. Separuh tubuhnya telah meledak dan dia tidak dapat menahan serangan Lu Ming sama sekali. Wah, pihak lain dihancurkan oleh tanah purba, dan tubuhnya yang hancur tercabik-cabik. Kemudian, tombak dewa perang terbang dan menusuk kepalanya. Kepalanya langsung meledak, dan tubuh serta jiwanya hancur. Sial, itu energi asal. Dan EBSCP, sesepuh master dewa tingkat kelima yang bertarung dengan Qiu tercengang. Seorang ahli dengan kekuatan tempur yang sama dengannya benar-benar dibunuh oleh Lu Ming begitu saja. Dia benar-benar terkejut. Itu tidak benar. Kudengar Lu Ming telah memadatkan benih asal. Energi asal dalam benih asal pasti tidak banyak. Kurasa itu hanya bisa digunakan untuk satu serangan. Dan EBSCP, memikirkan sampai pada titik ini, tetua dewa-dewa tingkat kelima menghela napas lega. Pada saat ini, para pembudidaya manusia surgawi yang bergegas dari belakang tersentak kaget. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikan langkah mereka. Lu Ming tidak menyerang orang-orang ini tetapi bergegas menuju Qiu. Qiu, ilusi. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu. Qiu mengerti dan segera mundur. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi cermin dan memancarkan seberkas cahaya. Tidak bagus. Dan EBSCP, ekspresi sesepuh dewa penguasa tingkat kelima berubah saat dia memikirkan sesuatu dan mulai terbang cepat ke samping. Namun, bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat dari sinar cahaya Qiu? Pada saat berikutnya, dia diselimuti oleh pilar cahaya dan jatuh ke dalam ilusi. Kekuatannya jauh lebih lemah daripada Yeling Tianshu. Dia langsung jatuh ke dalam ilusi, dan matanya linglung. Bab 4590, Ketakutan Yeling Tianshu. Tetua dewa-dewa tingkat kelima dari suku manusia surgawi diselimuti oleh pilar cahaya Qiu dan jatuh ke dalam ilusi. Matanya linglung. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan seperti itu? Tombak itu menembus dahi orang tua itu dan menghancurkan jiwanya. Dengan itu, 2 ahli master surgawi tingkat kelima dibunuh oleh Lu Ming dan Qiu. Sekitar selusin dewa-dewa manusia surgawi yang tersisa hampir mati ketakutan. Mundur, mundur. Carilah Lord Sky Guardian. Ayo pergi. Mundur. Para master dewa yang tersisa meraung dan mundur menuju gunung leluhur. Kamu ingin pergi. Niat membunuh yang dingin dalam diri Lu Ming melonjak saat ia menyerang selusin atau lebih penguasa surgawi dari suku manusia surgawi. Qiu sekali lagi berubah menjadi tombak dan menebas ke bawah. Mereka berdua begitu cepat sehingga mereka berhasil menyusul para pembudidaya suku manusia surgawi dalam sekejap mata. Berpisah, kita akan berpisah. Dan EBSCP, bunuh. Ahli master surgawi tingkat keempat meraung. Seketika itu juga para pembudidaya manusia surgawi berhamburan dan melarikan diri ke segala arah. Gaya primal. Tangan Lu Ming dengan cepat membentuk segel, dan sebuah benua besar terbentuk dan menekan ke bawah. Benua itu begitu luas hingga menutupi langit dan puluhan pusat kekuatan manusia surgawi. Ayo serang bersama. Mari kita hancurkan benua ini bersama-sama. Lebih dari selusin pembangkit tenaga suku manusia surgawi berteriak dan menyerang bersama. Lebih dari selusin serangan membombardir tanah yang tak ternoda. Ledakan, ledakan, ledakan. Benua itu berguncang hebat, dan retakan muncul di atasnya sebelum akhirnya meledak. Lu Ming membuat wilayah benua itu terlalu luas dan kekuatannya terlalu tersebar. Kekuatannya tidak terlalu kuat dan itulah sebabnya ia dikalahkan. Namun, hanya 5 orang yang berhasil bergegas keluar. Dan EBSCP, kelima orang ini semuanya adalah dewa penguasa tingkat ketiga atau keempat. Dan EBSCP, sedangkan bagi mereka yang berada di bawah alam dewa-dewa tingkat ketiga, mereka tidak memiliki kekuatan ini. Mereka batuk seteguk darah, menderita luka berat. Bahkan beberapa dewa penguasa tingkat pertama terbunuh karena guncangan tersebut. Dan EBSCP, bahkan jika jurus primal itu tersebar karena ukurannya yang besar,
tetap saja itu bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh dewa penguasa tingkat pertama atau kedua. Wus, wus. Dan EBSCP, dengan goyangan tombak dewa perang, 5 atau 6 cahaya tombak melesat ke arah para dewa penguasa lapis pertama dan kedua yang terluka. Orang-orang ini sudah terluka dan tidak dapat melawan sama sekali. Mereka semua terbunuh. Di sisi lain, tombak yang diubah Qiu-Qiu ditebas ke bawah, membidik ahli master surgawi tingkat keempat. Dan EBSCP, kekuatan tempur Qiu-Qiu saat ini bahkan sedikit lebih kuat daripada sesepuh master dewa tingkat kelima, apalagi master dewa tingkat keempat ini. Walaupun ia berusaha sekuat tenaga melawan, hasilnya senjata suci utamanya patah dan ia terbelah menjadi dua dan mati di tempat. Setelah serangan Lu Ming dan Qiu-Qiu, hanya 4 ahli dewa surgawi dari suku manusia surgawi yang tersisa. Dan EBSCP, yang satu merupakan dewa penguasa tingkat keempat, sedangkan 3 yang lain merupakan dewa penguasa tingkat ketiga. Mereka tersebar ke 4 arah berbeda dan terbang dengan kecepatan penuh. Lu Ming mengerutkan kening. Jelas mustahil untuk membunuh mereka semua. Lagi pula, kecepatan pihak lain tidaklah lambat. Selain itu, mereka telah berpencar, jadi akan sulit untuk menangkap mereka semua sekaligus. Dan EBSCP, aku akan mengejar dewa penguasa tingkat keempat itu. Lu Ming mengarahkan pandangannya pada master surgawi tingkat keempat terakhir. Dia menggunakan teleportasi yang lebih hebat dan mengejarnya. Dan EBSCP, adapun Qiu-Qiu, ia mengejar salah satu dewa penguasa tingkat ketiga. Lu Ming menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat. Kecepatannya sangat cepat, dan dia terus-menerus menutup jarak antara dirinya dan dewa langit keempat. Hati sang kultivator manusia surgawi menjadi dingin dan dia ketakutan. Lu Ming, beraninya kau membunuh suku manusia surgawi. Kami tidak akan membiarkanmu lolos. Pihak lainnya meraung. Tidakkah kau pikir kau bodoh karena mengancamku dengan suku manusia surgawi? Apakah kau pikir aku takut dengan suku manusia surgawi? Lu Ming mencibir. Tuan Yeling akan segera datang, matilah kau. Pihak lain tampaknya tahu bahwa menggunakan suku manusia surgawi untuk mengancam seseorang dengan tubuh terlarang memang merupakan hal yang bodoh. Sekarang, mereka bahkan telah membawa nama penjaga surgawi Yeling. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jangan khawatir, setelah aku membunuhmu, aku akan pergi dan mengambil nyawanya. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia tidak memperlambat langkahnya sama sekali. Jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Aku akan melawanmu sampai mati. Pihak lain meraung marah. Seolah tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia tiba-tiba berbalik, dan kekuatan surga di tubuhnya terbakar seperti api yang mengamuk. Pihak lain mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia membakar kekuatan surga dan ingin membawa Lu Ming bersamanya. Harus dikatakan bahwa dewa-dewa tingkat keempat dari suku manusia surgawi adalah ancaman besar. Lu Ming harus berhati-hati. Teknik penggulungan yang hebat, teknik penyegelan yang hebat, teknik penjilidan yang hebat. Dalam sekejap, Lu Ming menggunakan lusinan teknik rahasia kuno yang dapat menjebak musuh. Teknik-teknik itu berubah menjadi cahaya warna-warni yang pekat dan menyelimuti pihak lain. Dan EBSCP, kemudian, dia mengaktifkan teknik penghancuran, dan sebuah benua besar menekannya. Ah! Pihak lain meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan jembatan alam semesta pun terbakar saat ia bertarung melawan Lu Ming. Ia sebenarnya menahan serangan Lu Ming tetapi ia juga terluka parah. Mati, mari kita mati bersama. Pihak lain sudah benar-benar gila. Aura mengerikan membuncah dari tubuhnya, dan lingkaran energi mengerikan menyebar. Apakah dia akan menghancurkan dirinya sendiri? Mundur. Tubuh Lu Ming bergerak mundur dengan cepat dan ada ratusan lapis pertahanan di depannya. Ledakan. Ledakan yang menggemparkan bumi, yang ratusan kali lebih kuat daripada ledakan bintang. Gelombang energi yang mengerikan menyapu ke segala arah, mengubah daratan menjadi hitam pekat. Sejuta mil jauhnya, sosok Lu Ming muncul. Tubuhnya juga sedikit hangus. Beberapa bagian tubuhnya compang-camping dan berdarah. Dan EBSCP, peledakan diri seorang dewa-dewa tingkat keempat benar-benar menakjubkan. Aku tidak boleh ceroboh di masa depan, Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Lu Ming diam-diam memperingatkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia mengedarkan energi terlarang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di masa depan, saat ia menghadapi musuh, ia akan membunuh mereka secepat mungkin. Jika pihak lain mengerahkan seluruh kemampuannya, itu akan merepotkan.
Para kultivator suku manusia surgawi yang telah terbunuh sebelumnya belum mengambil keputusan dan berharap untuk melarikan diri. Itulah sebabnya mereka dengan cepat dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Mereka tidak punya waktu untuk menghancurkan diri sendiri. Namun, kultivator suku manusia surgawi itu telah memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri ketika dia berhenti bertarung. Itulah sebabnya dia berhasil. Lu Ming, bagaimana kau bisa berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti ini? Pada saat ini, Qiu Qiu kembali dan menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Apa kabar? Apakah kau membunuh suku manusia surgawi? Lu Ming segera mengganti topik pembicaraan. Saya membunuh satu, tapi dua lainnya kabur. Saya tidak bisa menangkap mereka. Bola terus berlanjut. Mereka berdua seharusnya sudah pergi ke Gunung Leluhur. Ayo, kita pergi ke Gunung Leluhur. Pelindung surgawi Yeling seharusnya sudah hampir sampai. Lu Ming berkata, niat membunuh terpancar di matanya. Sudah saatnya mengakhiri segala sesuatunya dengan berteriak Tianshu. Keduanya terbang menuju Gunung Leluhur. Pada saat ini, di antara jajaran gunung pertama dan kedua dari Gunung Leluhur, penjaga surgawi Yeling masih memurnikan kabut hitam. Namun, dia berada dalam kondisi yang mengerikan. Seluruh tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang, seolah-olah daging dan darahnya telah dihisap. Auranya juga jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ah, ah, ah. Kenapa? Kenapa kabut hitam ini tidak bisa dimurnikan? Kenapa? Petik 2. Yeling Tianshu meraung dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia merasakan ketakutan yang mendalam. Apakah dia akan mati di sini? Bab 4591, memakan salah satu miliknya sendiri. Yeling Tianshu meraung dalam hatinya, dia tidak mau menerima ini. Ayahnya adalah seorang bangsawan surgawi yang berkuasa di Istana Surgawi. Kedudukannya di Istana Surgawi bersifat tunduk, dan dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Selain itu, ia juga memiliki kesempatan besar. Dia telah memperoleh sejumlah besar perak percikan api es di benua ini. Dengan begitu banyak perak percikan api es, dia dapat menukarnya dengan kekayaan yang tak terkira. Masa depannya cerah, dan dia tidak ingin mati. Sekarang, dia hanya bisa berharap agar Lu Ming tertangkap dan dia akan mendapat penawarnya dari Lu Ming. Ya, dia mengira itu adalah sejenis racun dan Lu Ming seharusnya memiliki penawarnya. Lord Sky Guardian, apa yang harus kita lakukan? Lord Sky Guardian merasa dia tidak tahan lagi. Di sekeliling mereka, para kultivator suku manusia surgawi yang hanya berada di alam Dewa Kaisar tingkat 9 merasa sangat cemas. Kalian semua, kemarilah. Aku punya sesuatu untuk kalian lakukan. Yeling Tianshu berkata dengan suara serak. Tuan penjaga langit, silakan berikan perintah. Para kultivator Kaisar Dewa tingkat 9 dari suku manusia surgawi semuanya bergerak mendekati penjaga surgawi yang berteriak. Tepat saat para kultivator suku manusia surgawi ini hendak mendekati Yeling, dia tiba-tiba melancarkan serangan. Dia menekan kedua tangannya yang besar ke udara, dan dua kekuatan yang sangat kuat menekan para kultivator suku manusia surgawi ini seperti batu kilangan. Meskipun dia disiksa oleh kabut hitam dan berada di ambang kematian, kekuatannya masih belum sebanding dengan manusia surgawi Kaisar Dewa tingkat 9 ini. Tubuh para pembudidaya suku manusia surgawi hancur oleh kekuatan ini, dan mereka meledak menjadi kekacauan berdarah. Melahap, Yeling Tianshu melolong saat tubuhnya membesar, berubah menjadi raksasa. Dia membuka mulutnya dan menelan semua darah dan daging. Pada saat itu, dia tampak berubah menjadi iblis. Dia ingin menggunakan daging dan darah ini untuk melawan korosi kabut hitam. Benar saja, setelah menyerap daging dan darah, tubuhnya menjadi sedikit lebih berisi. Ini karena kabut hitam tampaknya telah menemukan target baru dan sekarang melahap daging dan darah. Gila, gila, dia gila. Teriak penjaga surga gila, lari. Para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya berteriak ngeri dan mencoba melarikan diri. Total ada lebih dari 200 tetua Kaisar Dewa tingkat 9. Yeling Tianshu baru saja membunuh lebih dari 100 dari mereka, dan masih ada lebih dari 100 yang tersisa. Kau tak bisa melarikan diri. Merupakan kehormatan bagimu untuk berkorban demi aku. Mati saja. Yeling Tianshu meraung dan menyerbu ke arah para tetua Kaisar Dewa tingkat ke-9. Teriakan terdengar naik turun, bergema di seluruh area. Dari lembah, Yeling Tianshu membunuh dan mencapai pegunungan pertama di Gunung Leluhur. Akhirnya,
Dia membunuh semua tetua alam dewa kaisar tingkat 9 yang tersisa dan melahap daging dan darah mereka. Tidak cukup, tidak cukup, jauh dari cukup. Teriak penjaga surga itu dalam hati. Pada saat ini, dia sedang menatap ke depan. Ada dua sosok di depannya, menatapnya dengan ngeri. Kedua orang ini adalah orang-orang yang melarikan diri dari Lu Ming dan Qiu Qiu. Mereka adalah dua ahli Divine Master tingkat ketiga. Ketika mereka berdua melarikan diri kembali ke Gunung Leluhur, mereka ingin meminta pelindung surgawi untuk membunuh Lu Ming. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat pelindung surgawi membunuh para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya seolah-olah dia sudah gila. Keduanya begitu ketakutan sehingga mereka berhenti dan tidak berani mendekat. Kalian berdua, kemarilah. Yeling Tianshu berkata dengan mata merah. Ekspresi kedua ahli master surgawi tingkat ketiga berubah. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Pelindung Surga, tubuhmu berbeda. Kita harus menjaga jarak. Setelah berkata demikian, kedua ahli master surgawi tingkat ketiga itu mundur sedikit, menjaga jarak dari para pengawal surgawi yang berteriak. Mata Yeling Tianshu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, tetapi dia tidak menyerang dua ahli master dewa tingkat ketiga. Seorang master dewa tingkat ketiga bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kaisar dewa tingkat ke-9. Dengan kondisinya saat ini, dia mungkin tidak dapat mengejar pihak lain jika dia membunuh orang lain. Kenapa kau kembali? Di mana Lu Ming? Cepat bawa dia ke sini. Yeling Tianshu bertanya. Inilah yang paling dikhawatirkannya. Asal mereka bisa menangkap Lu Ming, mereka akan bisa mendapatkan penawarnya. Tuan penjaga surga, Lu Ming dan makhluk logam itu terlalu kuat dan penuh tipu daya. Kita gagal. Semua orang sudah mati, dan hanya kita berdua yang tersisa. Kata dewa tingkat ketiga, manusia surgawi. Apa? Tubuh Yeling Tianshu bergetar, seolah-olah sambaran petir telah menyambarnya. Lebih dari selusin ahli alam dewa surgawi telah tewas, dan hanya menyisakan dua orang. Yang terpenting, tidak masalah jika orang-orang ini mati. Jika dia tidak menangkap Lu Ming, dari mana dia akan mendapatkan penawarnya? Sialan, sialan, sampah, sekumpulan sampah. Yeling Tianshu mengeluarkan raungan marah, dia hampir menjadi gila. Dia menjadi gila, meskipun dia baru saja melahap daging dan darah lebih dari 200 kultivator suku manusia surgawi kaisar surgawi tingkat 9, mereka hanyalah kaisar surgawi tingkat 9. Puluhan dari mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan seorang dewa surgawi. Dia tidak bisa bertahan lama. Baru beberapa saat, auranya mulai melemah lagi. Tubuhnya yang tadinya montok mulai menyusut lagi. Dan EBSP, pemandangan ini sungguh mengerikan, dan dua ahli master surgawi tingkat ketiga tak dapat menahan diri untuk mundur sedikit. Di mana Lu Ming? Bawalah aku padanya, bawalah aku padanya. Yeling Heavenly Guardian mengeluarkan raungan histeris. Itu ke arah sana. Dua ahli Divine Master tingkat ketiga masih tidak berani meninggalkannya dan melarikan diri. Dia adalah sosok penting. Jika mereka berani meninggalkannya dan melarikan diri, tidak apa-apa jika dia mati. Namun jika dia masih hidup, mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ayo pergi. Yeling Tianshu meraung dan bergegas menuju ke arah itu. Dua ahli dewa penguasa tingkat ketiga mengikuti dari kejauhan. Mereka tidak terbang jauh sebelum bertabrakan dengan Lu Ming. Yeling Tianshu masih hidup. Lu Ming sedikit terkejut saat melihat Tianshu berteriak. Dia ingin kembali ke gunung leluhur untuk melihat apakah Yeling Tianshu sudah mati atau belum, tetapi dia telah bertemu dengannya bahkan sebelum dia tiba. Lu Ming, cepat serahkan penawarnya. Yeling Tianshu meraung. Penawarnya, aku sembunyikan di sini, tidak jauh dari sini. Lu Ming mulai berbohong. Tujuannya adalah mengulur waktu. Semakin lama dia menunda, semakin menguntungkan baginya. Tersembunyi, aku akan mengambilnya. Yeling Tianshu meraung. Baiklah, ikuti aku, tapi jaga jarak dariku. Kalau tidak, jangan coba-coba mengambil penawarnya. Lu Ming berkata sambil mundur. Asal dia bisa membawanya berkeliling, dia pasti sudah mati. Bocah, apa kau mencoba menjebakku? Apa kau mencoba mengulur waktu? Penawarnya pasti ada padamu. Serahkan padaku atau mati. Yeling Tianshu meraung marah. Dia lebih pintar dari kebanyakan orang, dan dia tidak akan mudah dibodohi. Sambil berteriak, dia mencoba memaksa Lu Ming pergi. Ku bilang, kalau kau ikut denganku, aku akan memberimu penawarnya. Lu Ming meningkatkan kecepatannya dan mundur dengan cepat.
Tentu saja dia tidak akan memberitahu Ye Ling bahwa tidak ada penawarnya. Begitu dia mengatakan itu, dia akan menghancurkan semua harapan untuk Ye Ling. Tanpa harapan, dia takut Ye Ling akan mempertaruhkan nyawanya. Untuk seorang ahli seperti Ye Ling Tianshu yang memiliki latar belakang luar biasa, Lu Ming tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menjadi gila. Akan tetapi, selama masih ada harapan untuk penawarnya, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya.